Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiana Salsabila Susanti dengan NIM 2105121463 kelas Sistem Informasi 2021A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Sebelum saya menjelaskan tentang sejarah internet, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu internet. Internet berasal dari kata interconnection networking yang artinya jaringan yang saling berhubungan. Adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite atau TCP/IP yang bertujuan untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Lalu kita masuk ke sejarah internet. Pada 1969, sejarah internet dimulai. Departemen Pertahanan Amerika, US DARPA, atau Defense Advanced Research Project Agency, mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Programnya ini dikenal dengan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Lalu pada 1970, lebih dari 10 komputer berhasil dihubungkan antar komputer. Keberhasilan ini lalu dapat membuat komunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix. Yang ini merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Lalu pada saat awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, di mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Proyek ini kemudian dilirik oleh banyak universitas di negara tersebut, sehingga berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Lalu ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET, karena banyaknya permintaan untuk mengembangkan internet. ARPANET berfokus di bidang non-militer seperti di universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET berfokus di bidang militer. Dari keduanya ini, ARPANET dan MILNET bergabunglah antara jaringan tersebut yang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Internet dari tahun ke tahun. Tahun 1969. Penelitian dilakukan oleh para ilmuwan Universitas California. Mereka berhasil mengirimkan data kode biner di dua komputer. Komputer pertama mengirimkan kata log dan komputer yang kedua mengirimkan kata in. Dan dari situlah istilah login tercipta. Langkah tersebut menarik pihak lain untuk bergabung dan membentuk proyek bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Proyek ini didesain untuk kebutuhan militer Departemen Pertahanan Amerika (US DARPA) atau Defense Advanced Research Project Agency dengan tujuan untuk mengendalikan serangan ancaman nuklir yang sewaktu-waktu dapat terjadi, lalu untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat dan taktik militer. Lalu tahun 1980-an,
Internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1983, istilah internet muncul pada 1 Januari di tahun tersebut. Para peneliti menerapkan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Mereka menghubungkan cakupan jaringan komputer yang lebih luas. Lalu, pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Kemudian tahun 1986, jaringan baru dibangun, National Science Foundation Network, dan mulai menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Lalu, pada tahun 1990, muncul kode penelusuran World Wide Web atau yang biasa kita sebut dengan singkatan WWW. Dan pada tahun yang sama juga, ARPANET dibubarkan, tapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Lalu pada tahun 1994, Yahoo, Amazon, dan eBay diluncurkan. Lalu tahun 1998, Google menyusul. Lalu pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang WWW mulai kembangkan oleh CERN. Lalu tahun 1993, InterNIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Internet masuk di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internetnya lebih dikenal dengan paguyuban network. Lalu tahun 1992 sampai 1994, RMS Ibrahim, Adi Sumarto, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Hidrayanto, dan Ono W. Purbo adalah beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia. Sejarah awal masuknya internet di Indonesia. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di amatir Radio Club ARC ITB pada tahun 1986. Ono W. Purbo di dalam bukunya tentang teknologi informasi dan komunikasi menyebutkan bahwa sejarah internet di Indonesia pada awalnya dimulai sekitar tahun 1990-an. Bermodalkan pesawat transceiver HF-SSB Kenwood TS-430 milik Harya Sudira Pratna dengan komputer merek Apple II milik Ono W. Purbo, sekitar belasan anak muda ITB seperti Harya Sudira Pratama, J. Chandra Pramudito, Suryono, Adi Sumarta bersama Ono W. Purbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos di band 40M. Lalu dari sekitar tahun 1992 sampai 1994, pembangunan internet di Indonesia dilakukan. Internet di negara Indonesia perlahan mengalami perkembangan yang cukup baik.
Layanan ISP atau Internet Service Provider pertama di Indonesia diluncurkan dengan nama IPTEKnet berkat beberapa tokoh. Lalu di tahun yang sama juga PT Indo Internet atau Indonet yang adalah ISP komersial pertama yang dimiliki oleh Indonesia yang dipimpin secara paruh waktu oleh Sanjaya berhasil berdiri dan beroperasi. Pada awalnya, memanfaatkan lisensi dari PT Lintas Arta dan sambungan awalnya ke internet dari Indonet dilakukan dengan memakai metode dial-up. Masyarakat Indonesia dan internet. Internet di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Masyarakat Indonesia juga sudah bisa membuat akses internet dari berbagai jenis perangkat elektronik. Informasi dari Databooks menyebutkan, per Juni 2021 lalu, penetrasi internet di Indonesia telah mampu mencapai peringkat ke-7 di Asia Tenggara. Dan berdasarkan data di atas juga, jumlah pengguna internet dalam negeri mencapai 212,35 juta jiwa dari seluruh jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai sekitar 276,36 juta jiwa. Perkembangan internet abad 21. Perkembangan internet di abad 21 ditandai dengan era media sosial. Pada tahun 2003, Mark Zuckerberg merilis Facebook. Dengan kemunculan Facebook, meningkatkan pertumbuhan media sosial lainnya yang menawarkan kelebihan mereka masing-masing dengan fitur yang mereka miliki. Manfaat internet. Internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Lalu di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Dengan adanya internet, membuka tantangan baru untuk berusaha. Informasi yang ada di internet tanpa batas dan tanpa sensor. Dan jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Aplikasi internet. Yang pertama ada komunikasi dan informasi. Email atau electronic mail adalah metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Lalu ada World Wide Web yang merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Yang ketiga ada chat. Chat adalah suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada. Baik secara online atau terhubung langsung dan real time pada saat itu juga. Chat ini mirip dengan telepon yang berfasilitas party line, namun kita hanya tinggal mengetikkan apa yang hendak kita bicarakan. Lalu ada SMS atau Short Message Service, adalah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. Teleconference ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka, tapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Teleconference ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.